Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kuliah saya, kuliah alat penangkapan ikan. Ini merupakan pertemuan pertama, salam kenal. Perkenalkan, saya Didin Komarudin, merupakan PJ mata kuliah alat penangkapan ikan ini. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai apa saja materi yang akan dibahas pada kuliah ini ya. Kemudian aturan mainnya seperti apa, kontrak kuliahnya seperti apa ya. Jadi pertemuan pertama ini merupakan pendahuluan. Baik. Mata kuliah alat penangkapan ikan ini merupakan mata kuliah dasar ya, yang ada di Departemen PSP. Jadi harapannya rekan-rekan semua ya dapat mengikuti kuliah ini secara baik ya. Karena disinilah sebagai awal teman-teman nanti mengenal berbagai macam jenis alat tangkap yang umum ada di Indonesia khususnya ya. Maupun alat tangkap yang ada di luar negeri. Ya. Jadi teman-teman di sini akan belajar bagaimana menentukan atau apa sih bagian-bagian dari alat tangkap ya. Kemudian berbagai macam tentang klasifikasi alat tangkap ya. Definisinya apa, dimensinya seperti apa, kemudian alat bantu yang digunakan dalam proses penangkapan seperti apa ya. Hingga bahan umum yang digunakan ya pada konstruksi alat tangkap tersebut. Dan juga kita juga akan membahas parameter utama, kira-kira hal-hal apa saja ya yang menentukan, yang paling menentukan keberhasilan penangkapan dari alat tangkap ini ya, kaitannya dengan performa alat tangkap ini ketika dioperasikan ya berdasarkan konstruksinya. Baik, sebagai pembuka kita lihat di sini ada Nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, saya yakin teman-teman pasti tahu itu adalah alat tangkap apa namanya ya. Kemudian konstruksinya seperti apa, bagian-bagiannya apa ya. Dan juga teman-teman akan tahu lebih banyak mengenai beragam dari alat tangkap yang ada di Indonesia khususnya. Ya. Nah ini klasifikasi yang kita gunakan ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Jadi untuk klasifikasi ini banyak ya sebetulnya yang membuat klasifikasi. Ini yang kita gunakan berdasarkan statistik alat penangkapan ikan ya tahun 1975. Ini dikelompokkan pertama kelompok alat tangkap pukat hela, ya, contohnya trol, kemudian pukat cincin, pursein, pukat tarik, jaring insang, ya, jaring angkat, pancing, perangkap dan penghadang, alat tangkap dengan penggiring, alat pengumpul, dan alat tangkap lainnya. Ya. Jadi sekali lagi ini hanya salah satu contoh saja ya klasifikasi. Ada juga misal contoh klasifikasi api berdasarkan Capman nomor 6 tahun 2010. Ada jaring lingkar atau surrounding net ya. Kemudian ada kelompok pukat tarik ya, ada kelompok menggaruk dan seterusnya ya. Ada juga kelompok alat tangkap yang dijatuhkan ya. Jadi kenapa kita mengambil yang ini ya? Di sini memang alat tangkapnya lebih ke pendekatan ke konstruksi. Kalau tadi kan ada yang tahun 2010, contohnya ada alat tangkap
yang dijatuhkan ya. Jadi lebih ke metode. Nah, kalau yang ini klasifikasinya berdasarkan mendekati berdasarkan konstruksinya. Jadi kita menggunakan klasifikasi yang ini. Yang lain seperti apa? Apabila menggunakan klasifikasi yang lain tidak masalah ya, itu sama saja. Ada juga bahkan yang menggunakan klasifikasi von Brand ya. Tahun berapa ya? 2005 atau berapa itu yang terakhir. Nah, itu apa namanya? Menggunakan klasifikasi yang lain lagi. Ya, ada alat tangkap yang melukai, dijatuhkan dan seterusnya. Jadi untuk api kita menggunakan ini ya patokannya. Jadi teman-teman nanti ini pun akan menjadi satu bahasan ketika mata kuliah api diberikan. Pertemuan 1 kita akan membahas pukat telat, pertemuan 2 pukat cincin dan seterusnya. Nanti jadwalnya akan disampaikan. Baik, selanjutnya siapa saja timnya? Nah, ini tim pengajarnya ya. Nah, ini mata kuliah alat penangkapan ikan ini merupakan mata kuliah yang ditawarkan dari divisi teknologi alat penangkapan ikan. Ya, teman-teman pasti sudah tahu kan di PSP ini ada berapa divisi? Ya, baik. Nah, ini salah satunya teknologi alat penangkapan ikan. Ya, di sini kita di divisi ini ya, saya jelaskan sedikit divisi. Jadi memang akan mandatnya tentang rancang bangun alat penangkapan ikan, ya, kemudian bahan penangkapan ikan, dinamika alat penangkapan ikan dan seterusnya. Jadi bila teman-teman nanti ya, hendak masuk ke lab ini tentu akan banyak bergelut mengenai dinamika atau rancang bangun tentang alat penangkapan ikan ya. Nah, di sini siapa saja yang akan mengajar di mata kuliah ini? Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Gondo Puspito MSc, ya. Kemudian yang kedua Insinyur Muhammad Dahri Iskandar MSI, dan yang terakhir saya sebagai PJMK Dr. Didin Komarudin SPI MSI, ya. Semoga yang lainnya sudah kenal ya. Kalau belum nanti tinggal tunggu tanggal mainnya, ya. Baik, ini adalah jadwal perkuliahan yang akan kita lalui selama 1 semester ini. Ya, silahkan di screenshot boleh, di foto boleh, ya tidak pun tidak apa-apa, nanti akan saya bagikan kepada PJ-nya. Ya, nah sekarang tanggal 31, ya ini kita akan membahas tentang pendahuluan ya, ruang lingkup, tadi sudah sedikit dikupas di atas ya. Nanti kontrak perkuliahan terakhir. Nah ini minggu kedua, pukat heula dan seterusnya. Nah, yang jadi catatan adalah tim pengajarnya ya. Jadi saya kodenya adalah DIK ya. Ini akan sharing ya tentang materi alat penangkapan ikan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Ya. Kemudian selanjutnya UTS ya, tanggal 19 sampai 31. Dilanjutkan nanti pertemuan ke-8 sampai ke-11 itu Prof Gondo ya. Kodenya inisialnya GON ya. Kemudian yang terakhir adalah Pak Dahri ya, atau inisialnya DAI, DAI. Ini akan memberikan kuliah mulai pertemuan 12, 13 hingga 14. Dan terakhir tanggal 4 sampai 16 Januari ini kita UAS ya. Setelah mengikuti rangkaian ya seluruh materi yang diberikan, ini diharapkan ya teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan tentang beragam alat penangkapan ikan yang ada di Indonesia, bagian-bagiannya, bahan pembentuknya, serta pengembangannya atau modifikasi dari setiap bagian dan fungsinya. Ya, jadi saya yakin dan saya jamin dengan kapasitas seluruh pengajar yang ada di divisi TAP ini, ya, teman-teman setelah lulus dari mata kuliah ini, insya Allah ya pasti dapat akan menjelaskan beragam jenis alat tangkap yang ada di Indonesia tentang bagian-bagiannya, bahan pembentuk, serta beberapa modifikasi perkembangannya. Ya, ini daftar pustakanya, ya nanti bisa dilihat saja. Kemudian aturan mainnya seperti apa? Ya, nah untuk kuliah ini kemungkinan ya saya rencanakan ya, bukan kemungkinan, saya rencanakan sebagian besar akan menggunakan WhatsApp group. Ya, jadi ini kenapa WhatsApp group dan Zoom meeting ya, tapi sebagian besar kita akan menggunakan WhatsApp group. Nah, hal ini saya yakin kuliah online ini kan bukan hanya mata kuliah alat penangkapan ikan ya. Saya yakin dengan apabila kita bertatap muka via online ya,
pakai Zoom Meeting, contoh salah satunya, itu memakan kuota setahu saya. Nah, jadi nanti untuk Zoom Meeting apabila diperlukan, bisa jadi diberikan di akhir pertemuan setiap dosen. Ya, misal saya tadi pertemuan 1 sampai 7 kan saya. Nah, kemungkinan nanti sekarang pertemuan awal kita menggunakan Zoom Meeting karena agar jelas ya apa yang mau kita lakukan ke depan, dan nanti di akhir ya pertemuan ke-7 bisa jadi kita pakai Zoom Meeting untuk apa? Untuk kita diskusikan ya mata kuliah atau materi, bukan hanya materi yang ke-7, tapi materi sebelumnya. Barangkali nanti di chat ada yang tidak terbalas dengan memuaskan dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan di pertemuan ke-7. Begitupun harapannya Prof. Gondo nanti di pertemuan ke-8 ya, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti nanti di pertemuan 11 ini bisa juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ya, begitupun Pak Dahri nanti di pertemuan ke-14 demikian. Harapannya ini tidak memberatkan ya. Yang pasti saya ingin ya teman-teman serius, kami pun serius, sehingga walaupun kondisinya online ya, atau dengan keterbatasan seperti ini, kita dapat memperoleh ilmu yang semaksimal mungkin. Ya, jadi kita jangan hanya satu pihak nih yang yang kerja keras, harus dua-duanya ya. Bisa kan teman-teman ya? Oke, baik. Kemudian bagaimana cara memonitor kehadiran pada WhatsApp group? Nah, ini bisa dengan cara melihat status pembaca pesan. Artinya, saya nanti akan memberikan suatu materi, kemudian perintah dan seterusnya pada WhatsApp group untuk setiap pertemuan. Nanti akan saya lihat siapa yang hanya misalkan apa ya biasanya? Kan ada yang di read, terus satu lagi saya lupa tuh. Nah, atau baru send to ya, baru terkirim kepada. Nah, berarti itu belum di read. Nah, untuk kehadiran itu 15 menit nanti di awal ya. Jadi, apabila 15 menit itu masih belum di read, berarti saya anggap kehadirannya kosong. Ya, jadi tolong walaupun ini online, kita harus tepat waktu. Kita mulai kuliah jam 1 siap di depan laptop, di depan HP dan seterusnya. Ya. Nah, jadi di situ bisa saya lihat bila semuanya sudah meread materi dari saya, maka itu saya anggap adalah sebagai bukti kehadiran. Tetap nanti isi kehadiran pakai mobile banking, IPB mobile ya, ke mobile banking ya. Mentang-mentang sudah tanggal tua ya, nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, ini aturan IPB ya, wajib kehadiran adalah lebih dari 11 kali tatap muka untuk kuliah. Ya. 11 kali ini bukan berarti saya mengambil jatah bolos, tidak ya. Harapannya adalah 14 kali. Tapi misalkan ada satu hal, misalkan sakit ya, atau misalkan ada kepentingan mendadak, ini tidak apa-apa apabila dan diizinkan untuk mengikuti ujian ya UAS apabila kehadirannya sama dengan atau lebih dari 11 kali ya. Kemudian untuk ketidakhadirannya harus disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jangan tidak hadir tapi tidak jelas ya. Nah, apabila tidak hadir dan memberikan alasan yang jelas, ini menjadi salah satu pertimbangan bagi kami dalam penilaian. Ya, jadi teman-teman, walaupun kita tidak tahu yang sebenarnya, saya yakin teman-teman adalah orang yang jujur, yang dapat memberikan alasan sesuai apa yang terjadi. Ya, ini adalah latihan ya. Latihan dari kejujuran dan integritas. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, bagaimana evaluasinya? Nah, ini untuk kehadiran tadi disampaikan ya. Kuliah 11 kali, lebih dari atau sama dengan 11 kali. Nah, untuk praktikum ini harus 100 kali. Kalau sakit gimana? Ya gimana lagi, tapi tetap harus buat surat keterangan yang jelas ya. Berpakaian sopan ya, walaupun pakai misalkan nanti Zoom meeting ya, tetap harus pakai SOP IPB ya, pakai baju berkeras setidaknya yang nampak di layar ya. Urusan ke bawahnya saya tidak tahu, tidak masalah karena tidak masuk di Zoom. Yang penting jangan sampai pakai kaos oblong ya, rambut jangan gondrong ya, sesuai aturan IPB. Kemudian ujian untuk nilai ya, UTS 30%, UAS 30% dan praktikum 40%. Nah, ini cukup banyak ya porsi dari praktikum karena nanti praktikum teman-teman effortnya akan lebih ya. Karena jamnya pun kalau praktikum kan 3 jam ya. 3 jam 60 menit ya, jadi 180 menit. Kalau
kuliah kan 2 jam ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk teman-teman mahasiswa jangan lupa mengisi EPBM ya, evaluasi belajar mengajar. Yang pasti silahkan luapkan apa yang dirasakan dan seterusnya ya. Saya yakin anak-anak zaman sekarang, teman-teman zaman sekarang ini jago curhat, apalagi curhat di medsos ya. Nah, tapi tetap ya harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan seterusnya. Boleh diungkapkan apakah misalkan kekurangannya apa, masukannya apa terhadap mata kuliah ini di akhir. Ya. Dan yang terakhir adalah penilaian. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini ya, yang mendapat nilai A adalah yang 80 ke atas ya. 80 sama dengan atau lebih besar dari 80. Kemudian AB 74 sampai di bawah 80 dan seterusnya. Ya, saya yakin teman-teman akan serius ya, akan termotivasi ya, akan semangat mengikuti mata kuliah ini, dan harapan saya paling tidak ada di 2 yang atas saja ya, A atau AB ya. Jangan sampai ada yang kurang dari itu. Ya. Baik teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi pengantar kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan kontrak mata kuliah. Selamat bergabung sekali lagi dengan mata kuliah alat penangkapan ikan ya. Semoga perkuliahan kita ke depannya lancar, teman-teman semua dan keluarga selalu ada dalam kondisi sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.